Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, satu firman Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Al-ayat. Alladzi ialah Allah, khalaqal mauta yang menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum untuk menguji kalian semua, untuk menseleksi kita semua. Jadi saat ini kita sedang menjalani audisi, kita sedang menjalani seleksi. Ayyukum, siapakah di antara kalian, siapakah di antara kita ini hamba-hamba Allah, ahsanu amala, yang terbaik prestasi ibadahnya, yang terbaik prestasi amal pekerjaannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini Allah menilai kita dari kualitas apa yang kita kerjakan, bukan kuantitas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengomentari atau menafsirkan ayat ini, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikaruniai umur yang lebih pendek dibanding umat-umat yang terdahulu. Dalam sabdanya Rasulullah sampaikan, "Umur ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku berkisar antara 60 70. Maka kesempatan yang pendek ini berbuat pun menjadi pendek dan singkat. Maka kalau ukurannya kuantitas, kita akan kalah dengan umat yang terdahulu. Tapi kalau ukurannya kualitas, kita bisa bersaing dengan umat yang terdahulu, dan bahkan kita menjadi lebih baik dari umat-umat yang terdahulu. Lalu bagaimana caranya agar yang kita kerjakan di kesempatan yang sangat singkat ini memperoleh hasil yang maksimal, baik itu berkenaan dengan urusan keduniaan kita maupun terlebih yang berurusan dengan akhirat kita. Seorang ulama, Al-Imam Abu Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam Abu Lais, dalam tulisannya Tanbihul Ghafilin, beliau menyampaikan, "Yahtajul 'amalu arba'ata asya' hatta yusallima." Setiap amal pekerjaan atau ibadah kita ini membutuhkan 4 hal agar memperoleh hasil yang maksimal, agar memperoleh hasil yang berkualitas. Apa itu? Yang pertama adalah al-ilmu qabla bada'ihi. Kita menguasai ilmu pengetahuan dari apapun yang akan kita kerjakan akan lebih memperoleh hasil yang berkualitas. Maka ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad dengan wasilah malaikat Jibril alaihi salam, 5 ayat dalam surah Al-Alaq, mengulang 2 kali lafal Iqra, artinya bacalah. Karena membaca adalah jendela ilmu pengetahuan. Secara tidak langsung Allah memerintahkan kita umat Islam menjadi umat-umat yang terdidik, menjadi umat-umat yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ada satu makalah, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin menguasai dunia dalam berbagai bidang, fa alaihi bil ilmi, maka mutlak membutuhkan ilmunya. Wa man arada al-akhirah, siapa yang ingin sukses akhiratnya, fa alaihi bil ilmi, maka mutlak butuh ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa yang ingin berhasil dua-duanya, maka juga butuh ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin, di masa pandemi sekarang, walaupun anak-anak kita belajar tidak seperti waktu-waktu sebelumnya, tetapi Allah sudah menyiapkan teknologi sehingga anak-anak kita tetap bisa belajar. Dan kita bangsa Indonesia patut bersyukur bahwa perguruan tinggi Islam di Indonesia akhir-akhir ini 10 besar diraih oleh mayoritas perguruan Islam di Indonesia.
Maka kita sebagai bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia, kalau tidak terus belajar, maka kita akan kalah dengan bangsa-bangsa lain, dan juga kualitas dari hasil yang ingin kita peroleh akan berkurang kalau tanpa didasari dengan ilmu. Maka tidak ada kata berhenti untuk belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Berawal kita turun dari goyan sampai nanti diantar ke pemakaman, baru selesai tugas kita untuk belajar. Yang pertama. Yang kedua, an-niyatu fi mabda'ihi. Niat yang baik ketika mengawali satu pekerjaan itu. Karena niat bisa menentukan antara ibadah dan bukan ibadah. Niat bisa menentukan kualitas atau derajat ibadah itu. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Atau dalam qaid fiqhiyah diterangkan bahwa al-umuru bimaqasidiha. Setiap pekerjaan itu, entah itu pekerjaan yang berurusan dengan dunia maupun akhirat, hasilnya tergantung dari maksud dan niatnya. Betapa banyak pekerjaan yang kelihatannya secara zahir itu urusan dunia. Kita bekerja, kita berkarir, berdagang, bahkan berpolitik sekalipun, kelihatannya urusan dunia, tapi kalau diawali dengan niat yang baik untuk memperjuangkan aspirasi umat, untuk mensejahterakan umat, untuk mensyiarkan agama Allah, maka akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, betapa banyak pekerjaan yang kelihatannya urusan akhirat. Kita puasa sunnah, berangkat umrah, berangkat haji yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Zahirnya urusan akhirat, tapi kalau ada niat buruk di belakangnya, maka akan dinilai buruk pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di awal tadi saya katakan, niat bisa membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Sama-sama kita mencuci muka, membasuh kedua tangan kita, kemudian membasahi kepala atau rambut, kemudian mencuci kedua kaki. Kalau diniatkan wudu, maka ada pahala wudu. Tapi kalau tidak, maka tidak ada pahala wudu. Sama kita duduk di dalam Masjid Raya Al-Husna ini, kalau kita niatkan iktikaf, sampai nanti kita keluar akan memperoleh pahala tambahan iktikaf. Tapi kalau tidak ada niat, maka tidak ada pahala iktikaf. Maka yang kedua yang harus kita persiapkan adalah niat yang baik. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi adalah as-sabru fi wasatihi. Sabar ketika di tengah-tengah menjalani amal atau pekerjaan itu. Apapun pekerjaan kita, kesabaran mutlak dibutuhkan. Jangankan pekerjaan yang membutuhkan durasi waktu yang panjang, durasi yang pendek sekalipun, kita salat membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit, itu pun butuh sabar. Apalagi ibadah saum yang membutuhkan waktu rata-rata kita orang Indonesia 14 jam, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Kalaulah tidak sabar, akan berhenti di tengah jalan. Kalau Ramadan mungkin suasana sangat mendukung, tapi di luar Ramadan ibadah saum terasa sangat berat kalaulah tidak sabar. Dan ibadah terpanjang kita adalah kita sebagai seorang suami adalah mencari rezeki yang halal. Kita mengarahkan mendidik anak istri kita. Ini adalah ibadah terpanjang kita sampai akhir hayat kita. Kalaulah tidak sabar, maka akan bubar di tengah jalan. Begitupun kita mungkin yang bekerja dalam bidang-bidang tertentu, yang di situ godaannya begitu berat luar biasa, yang di situ tantangannya begitu besar luar biasa. Kadang tantangan dari dalam, dari umat kita sendiri, atau bahkan dari umat yang di luar sana. Kalaulah tidak sabar, maka akan semakin berat terasa. Maka Al-Imam Abu Nasir mengatakan, pengen amalan kita memperoleh hasil yang maksimal, yang ketiga adalah as-sabru fi wasatihi.
Dan kemudian yang keempat, yang terakhir kata beliau, untuk memulai hasil yang maksimal dan berkualitas adalah al-ikhlasu inda firaghihi, ikhlas ketika selesai melaksanakannya. Ikhlas memang merupakan sesuatu yang sangat abstrak, sesuatu yang sulit untuk dinilai dari zahirnya saja. Yang tahu ikhlas dan tidak hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Hanya pribadi kita masing-masing dan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun hanya ditugaskan mencatat zahirnya amal kita, ikhlas atau tidak, Allah yang tahu. Tetapi para ulama salafus salih, para guru-guru kita banyak yang memberikan ciri atau tanda dari keikhlasan yang ada dalam diri kita. Di antaranya, apabila amal ibadah atau pekerjaan kita yang kita lakukan sehari-hari ini tidak ada rasa beban sedikit pun, tidak ada rasa berat sedikit pun, bahkan kita merasa senang dengan pekerjaan atau ibadah yang kita lakukan, itu ada tanda keikhlasan dalam diri kita. Ketika kita berinfak, ketika kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, di dalam hati kita ada rasa senang, di dalam hati kita ada rasa bersyukur. Ini tanda keikhlasan yang ada dalam diri kita. Intinya, setiap yang kita lakukan, ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita yang wajib maupun yang sunnah, itu sudah kita anggap sebagai kebutuhan, bukan lagi beban. Itulah ada tanda keikhlasan dalam diri kita. Dan semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang terbaik, yang tidak pernah berhenti untuk terus menggali ilmu pengetahuan, artinya belajar dan belajar. Kemudian memperbaiki niat kita, kemudian melatih menangguhkan diri dengan sabar, dan yang keempat dengan mengikhlaskan dan berlatih terus untuk ikhlas, sehingga kita termasuk hamba Allah yang terbaik dan mengakhiri perjalanan sesi kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.